Assalamualaikum. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu untuk sama-sama mendengarkan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kunci agar kita tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai kunci agar kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat kelak ketika kita bertemu dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, meskipun hari ini hari terakhir ya di bulan Syawal ya, kita sebetulnya di hari terakhir masih momen lebaran ya. Betul apa? Betul ya. Artinya ya, masih sangat dekat perpisahan kita dengan bulan Ramadan ini ya. Tentu jangan sampai dengan perpisahan ini, berpisah dengan bulan Ramadan bukan berarti berpisahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ya, untuk membedakan manusia yang terbaik, dikatakan Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lainnya bahwasanya menentukan siapa manusia yang baik yang sesungguhnya, yaitu adalah manusia yang baik yang sesungguhnya itu adalah mereka senantiasa beribadah, mereka senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya manusia atau seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang semangat ibadahnya di Ramadan saja. Ketika berpisah dengan bulan Ramadan, dia malas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan membaca Al-Qur'an. Mereka meninggalkan sholat wajib bahkan.
Mereka meninggalkan puasa, meskipun bukan puasa wajib, tetapi puasa sunnah banyak yang bisa kita lakukan. Mereka meninggalkan untuk hadir sholat berjamaah di masjid. Kalau seandainya itu ditinggalkan, getol ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja, berarti itu adalah seburuk-buruk manusia. Padahal kita semuanya ingin menjadi manusia terbaik. Manusia yang terbaik bukan hanya sekedar di dunia saja, tetapi terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Ramadan ataupun ketika kita sudah berpisah dengannya. Apalagi ya pada kesempatan ini kita akan menjelaskan di antara ciri, sebetulnya banyak ya kebiasaan orang-orang yang soleh itu, ya ciri-cirinya banyak, kebiasaannya banyak. Ya meskipun nanti mungkin hanya beberapa saja yang kita jelaskan, tapi sebelum menjelaskan, saya ingin bertanya dulu, orang yang soleh itu yang seperti apa? Hah? Masya Allah. Tadi siapa yang menjawab di sini melakukan wajib dan sunnah siapa? Itu jawaban yang sempurna. Ya, orang yang soleh itu karena memang tingkatan Islam seseorang itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Dalam surat Fatir ayat 32, ya, dicek ya, nanti takut khawatir salah nomor ayatnya. Yang jelas kalau nggak salah surat Fatir ayat 32, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiquna bil khairat." Ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang tingkatan keislaman seseorang. Nah, jadi kalau kita pengen tahu nih, ini tingkat kesolehan kita itu seperti apa? Tingkat keislaman kita ini seperti apa? Ya karena orang yang dikatakan soleh itu bukan hanya sekedar baik saja, bukan hanya sekedar memberikan harta, tetapi tingkatan seseorang dikatakan soleh adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, baru itu soleh. Mau dia sebaik apapun, ya, mau dia sebaik apapun berkorban dengan hartanya apapun, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak melakukan amalan soleh, tidak melakukan amalan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka termasuk atau bahkan mereka bukan termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa? Salah satunya ya, sebelum kita menjelaskan surat Fatir tadi, dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ada yang hafal surat Al-Kahfi ayat yang terakhir? Ada enggak? Coba apa gimana? Faman kana yarju liqa arabi falyamal amalan soleh. Barang siapa yang dia menginginkan pertemuan dengan Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apa di situ jelaskan? Falyamal amalan soleh. Maka dia melakukan amalan yang dilakukan oleh orang soleh atau amalan soleh. Kalau kita membaca tafsirnya, siapa yang melakukan amalan soleh ini atau amalan soleh itu seperti apa? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, amalan soleh itu adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada amalan yang itu dianggap amalan soleh, amalan baik, tapi Nabi tidak mencontohkannya, maka itu tidak termasuk amalan yang soleh. Jelas? Jelas. Nanti saya tanya ya,
Iya, sekarang mah kalau nggak bisa jawab ngapain tuh? Berdiri aja ya. Ya. Kembali tadi kepada surat Fatir ayat 32, bahwasanya tingkatan kesolehan seseorang itu berbeda-beda dan tingkatan Islamnya seseorang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Dalam surat Fatir tadi Allah mengatakan apa? Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Dan kami berikan, wariskan kitab ini, itu adalah Al-Qur'an. Kepada siapa? Kepada manusia-manusia atau hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuh mereka? Siapa hambanya Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama adalah dalam ayat tersebut dijelaskan dzalimu li nafsi. Itu adalah seseorang yang mereka itu senantiasa melakukan, selain dia taat, dia juga senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijelaskan atau disebutkan dzalimu li nafsihi? Karena orang yang bermaksiat itu sejatinya dia sedang mendolimi dirinya sendiri, sedang membinasakan dirinya menuju kehancuran dan kebinasaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi di samping taat dia juga maksiat, alias apa? STMJ, sholat terus. Nah, itu namanya orang yang dolim kepada dirinya sendiri. Kemudian ada ini dolimul nafsi, yang dolim kepada dirinya sendiri ini tingkatan muslim yang paling rendah. Kemudian yang kedua apa? Wa minhum muqtasidun, yaitu adalah seseorang yang pertengah-tengahan. Maksudnya tengah-tengah gimana? Yaitu adalah orang yang mereka mengerjakan kewajiban, meninggalkan larangan, tetapi tidak memiliki semangat untuk mengerjakan amalan sunnah. Jadi cukup sholat wajib aja, sholat sunnah enggak. Cukup puasa wajib saja, puasa sunnah enggak. Ya, artinya dia hanya mengerjakan yang wajib saja dan meninggalkan yang diharamkan. Itu namanya muqtasidun. Ada yang ketiga, yaitu adalah derajat atau tingkatan yang sangat tinggi keislaman seseorang. Yaitu siapa? Di situ dijelaskan tingkatan yang tertinggi atau muslim, tingkatan keislaman seorang yang tinggi itu apa? Sabiquna bil khairat, adalah orang yang memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu amalan yang wajib, baik itu meninggalkan yang haram, bahkan dia memiliki semangat untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ini tingkatan yang tinggi, sabiquna bil khairat. Bahkan ya, bukan hanya sekedar mengerjakan sunnah, yang makruh juga ditinggalkan. Apa arti makruh teh? Kalau dilakukan kenapa? Itu namanya makruh. Kalau mubah apa? Atau sunnah? Iya, dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan ya rugi ya. Jadi tingkatan Islam yang paling tinggi itu siapa? Itu sabiquna bil khairat. Di samping mengerjakan kewajiban, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, dia juga memiliki semangat untuk mengerjakan amalan sunnah, bahkan meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Bahkan orang Islam yang memiliki tingkatan yang tinggi, dia meninggalkan perkara yang mubah yang berlebih-lebihan. Kan yang mubah itu boleh-boleh saja ya, dia tinggalkan kalau seandainya merasa berlebih-lebihan. Contoh apa perkara yang mubah? Makan, minum, itu mubah. Kalau seandainya itu berlebih-lebihan, orang yang memiliki kesolehan yang tinggi derajatnya, mereka tinggalkan. Meskipun itu mubah, selama itu mengandung hal yang berlebih-lebihan.
dalam masalah membeli pakaian, ya, pakaian masih ada sudah beli lagi. Mobilnya masih bagus sudah beli lagi. Motornya, HP-nya masih bagus, pengen ganti sama yang lebih bagus lagi. Ya, nah orang yang memiliki kesolehan yang tinggi, mereka itu bukan hanya sekedar meninggalkan yang haram saja, bukan hanya meninggalkan yang makruh saja, tetapi apa? Meninggalkan sesuatu hal yang mubah yang berlebih-lebihan. Nah, ini tingkatannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, siapa orang soleh itu kan begitu? Artinya itu seperti apa? Tadi dijelaskan sesuai ayat tadi, adalah orang yang mengerjakan kewajiban, melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian dihiasi dengan berbagai amalan-amalan sunnah. Kalau dalam kitab Zadul Masir namanya, itu dijelaskan bahwasanya orang soleh itu siapa? Adalah orang yang mereka itu baik secara lahir ataupun batin, maka dia termasuk orang soleh. Dalam Zadul Masir Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Meskipun sebagian ulama juga mengatakan orang soleh itu siapa? Orang soleh itu adalah orang yang ketika diberikan waktu dan kesempatan, dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada orang yang diberikan waktu, kesehatan, kesempatan, tidak dipergunakan untuk beribadah, berarti dia tidak termasuk kategori orang yang soleh. Bahkan apa? Bahkan dia termasuk bukan seorang muslim yang sejati. Karena muslim sejati itu apa? Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Seorang muslim sejati itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Baik tidak ada manfaat yang berkaitan dengan dunia, apalagi tidak ada manfaatnya yang hubungannya dengan akhirat. Kalau meninggalkan itu berarti dia sebagai seorang muslim sejati. Yaitu definisi-definisi soleh atau kategori orang yang soleh yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita sudah tahu definisinya, sudah tahu artinya, maka apa sebagai ciri-ciri orang tersebut dikatakan sebagai orang soleh? Ciri-cirinya apa coba? Ada yang pernah tahu ciri-cirinya orang itu dikatakan sebagai termasuk orang yang soleh apa? Apa ciri-cirinya? Hah? Kalau nggak tahu ciri-cirinya, jangan-jangan ini nggak soleh dan soleha ini. Hah? Soleh bukan? Soleh apa hafid? Ciri-cirinya orang yang soleh itu dijelaskan, atau amaran soleh itu, yaitu adalah ketika seseorang senantiasa mengerjakan sholat malam. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya soleh atau soleha, tapi senantiasa meninggalkan sholat malam, maka itu kesoleh dan kesolehannya perlu ditanyakan lagi. Benar soleh atau enggak? Ya, jangan ngaku-ngaku soleh dan soleha pas sholat subuh jam 5:30. Ada yang kayak gitu? Banyak ya. Mending itu, bahkan ada di antara teman-teman paling ada yang ninggalin sholat subuh. Banyak ya. Coba saya mau nanya dulu. Sekarang jadwal adzan subuh jam berapa? Hah? Jam berapa? Jam 5:15? Jam 5:20? Kalau ada yang jawab jam 5:20 berarti sholat siangnya sok kaberangan, sama. Ya. Berarti sok kaberangan, ya suka kesiangan.
Nah, ciri orang yang soleh itu adalah orang yang senantiasa tidak meninggalkan sholat malam. Ya, meskipun kita hanya sholat 1 rakaat saja nggak masalah. Yang jelas kita jangan pernah meninggalkan sholat itu kalau memang kita ingin menjadi orang yang memiliki karakter sebagai orang yang soleh dan soleha. Ustadz mah ngarang itu mah karangan kata siapa? Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya. Di situ dikatakan apa? Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Maka kalian itu hendaknya senantiasa mengerjakan sholat malam. Kenapa Nabi memerintahkan seperti itu? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya agar jangan sampai meninggalkan sholat malam? Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Karena sholat malam adalah ciri khas kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Berarti siapa yang mengatakan ciri orang soleh sholat malam itu? Adalah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap ketika berbicara tidak sesuai dengan syahwat dan hawa nafsunya, yang setiap berbicara menjelaskan sebuah syariat sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya kalau Nabi sudah mengatakan seperti itu adalah wahyu dari Allah. Kalau ciri orang yang soleh itu tidak pernah meninggalkan sholat malam, artinya kalau sholat malam saja yang sunnah tidak ditinggalkan, harusnya yang wajib pun tidak ditinggalkan. Apalagi dalam hadis tersebut ya dijelaskan lagi keutamaannya, bukan hanya sekedar ciri orang yang soleh saja. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wahwa qurbatun ila rabbikum. Salat malam itu sebagai cara kita untuk mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau kenapa harus salat malam? Supaya melatih diri supaya kita itu kalau dalam bahasa syariat namanya itu khalawat. Yaitu apa? Untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, latihannya dengan apa? Latihannya dengan sholat malam. Makanya kemarin salah satu amalan yang disunahkan di bulan Ramadan itu apa tuh? 10 malam terakhir apa? Itikaf. Kenapa disyariatkan itikaf? Tujuannya supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena arti dari itikaf sendiri, ada yang tahu arti dari itikaf itu apa gitu? Hikmahnya apa? Kenapa kita harus berdiam diri? Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Masya Allah, beribadat yang peci hitam. Bagus jawabannya. Siapa namanya? Siapa? Farid. Oh, Farid. Kirain Farid Ramdan ya. Ternyata Farih Ramhan berarti kalau pakai H ya. Artinya apa? Para ulama menjelaskan, nih dicatat ya. Dijelaskan oleh siapa? Oleh Hasan Al-Basri. Wa maknal i'tikaf, dan makna dari i'tikaf ya, yaitu apa? Qat'ul alaiki, yaitu adalah memutuskan hubungan, anil khalaik, memutuskan hubungan dengan apa? Dengan makhluk, litisol bi khidmatil khaliq,
Itikaf itu artinya adalah memutuskan, atau hikmahnya memutuskan hubungan dengan setiap makhluk, dan apa? Dan mempererat hubungannya dengan Khalik, alias mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan itikaf itu apa? Supaya latihan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Huwa qurbatun ila rabbikum. Bukan hanya sekedar ciri orang soleh saja, tetapi sebagai cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seseorang beribadah atau ketika seorang sholat malam, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Sebagai cara untuk bisa memperbaiki hubungan baik dengan Allah, salah satunya adalah sholat malam. Tujuannya apa? Bukan hanya sekadar dekat dengan Allah saja. Tapi kalau kita mengerjakan sholat malam, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka hasilnya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama alias dengan makhluk. Ya, makanya apa? Orang yang senantiasa mengerjakan sholat malam, itu sudah dipastikan urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dipastikan hidupnya akan merasakan ketenangan. Dia akan mampu melewati berbagai persoalan dan ujian. Baik persoalan kehidupan, permasalahan di sekolahan, permasalahan dengan pelajaran, pasti Allah akan mudahkan. Kapan itu? Dengan ketika dia bangun sebagai bentuk atau ciri kategori orang saleh, yaitu adalah bangun di tengah malam untuk sholat mendekatkan diri kepada Allah. Dari mana kita tahu bahwasanya Allah akan memudahkan urusannya, memudahkan hubungan antara dirinya dengan selain Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah kepada Allah? Salah satunya dengan sholat malam. Makanya ya, kalau kita punya cita-cita tinggi, ya, kehidupan kita ingin dimudahkan, urusan kita ingin dimudahkan. Ketika ujian, selain belajar dia bangun di tengah malam, kemudian ingin dimudahkan oleh Allah, bangun dia berdoa kepada Allah. Kenapa kita tahu, atau kenapa saya mengatakan bahwasanya orang yang ketika tidak pernah meninggalkan sholat malam, mereka akan dimudahkan urusannya? Salah satunya adalah ketika para ulama menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di antara syarat atau surat tentang perintah disyariatkannya seseorang sholat malam adalah surat Al-Muzammil. Ada yang hafal surat Muzammil? Gimana coba? Jangan bareng-bareng. Itu yang angkat tangan hafal maksudnya surat Muzammil. Gimana? Coba berdiri. Siapa namanya? Rifki. Kafka. Masya Allah, coba gimana? Yang kenceng biar kedengaran. Masya Allah. Cukup aja sampai di situ. Insya Allah hafal ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga hafalannya menjadikan keberkahan ya. Jazakallah khair. Di situ Allah mengatakan apa? Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Siapa Nabi SAW ketika itu? Qumil laila illa qalila. Bangun malam untuk mengerjakan sholat, meskipun itu hanya sedikit saja. Nisfahu awingkus auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Meskipun itu separuhnya atau lebih daripada sedikit, kemudian disambung untuk membaca Quran dengan baik, dengan tartil. Bahkan ayat ini
Ini sebagai dalil, bukan hanya sekedar disyariatkan sholat malam saja. Dulu sebelum diperintahkan sholat 5 waktu, maka yang diwajibkan sholat itu adalah ketika itu hanya sholat malam. Dan itu berlangsung selama 1 tahun diwajibkan untuk sholat malam. Meskipun pada akhirnya Nabi SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi SAW menjadikan sholat malam itu sebagai sunnah. Coba, yang pertama wajib, kemudian sunnah. Ya, apa hikmahnya? Ini menunjukkan bahwasanya sholat malam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Bukan hanya sekedar sebagai kebiasaan orang soleh saja, tetapi apa? Memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah, sehingga pertama kali yang diwajibkan adalah sholat malam sebelum sholat 5 waktu. Nah, tadi kembali lagi, kenapa Ustadz mengatakan bahwasanya sholat malam itu bisa memudahkan segala urusan? Para ulama mereka menjelaskan surat Al-Muzammil ini dihafal ya, nanti saya tanya ini. Para ulama itu mengatakan surat Al-Muzammil itu terkadang disebut sebagai surat Zadud Da'iyah. Surat apa? Zadud Da'iyah. Itu adalah surat sebagai perbekalan bagi para dai. Dai itu siapa? Orang yang orang yang suka ceramah atau menyampaikan ilmu, ya. Itu namanya dai. Kenapa para ulama menjelaskan bahwasanya surat Al-Muzammil itu terkadang disebut surat sebagai Zadud Da'iyah, sebagai surat bekalnya para dai. Dan kita tahu dai yang paling terbaik dan sempurna siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan salat malam. Kenapa? Beliau betul seorang dai. Kemudian tidak meninggalkan salat malam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika melaksanakan salat malam, pertama bukan hanya sekedar syariat. Yang kedua yaitu adalah sebagai perbekalan bagi dai, karena salat malam itu sebagai cara untuk meningkatkan alias mengecas keimanan seseorang. Tujuannya apa? Tujuannya karena ketika Rasulullah SAW berdakwah atau siapapun yang menjalani kehidupannya, ketika Rasulullah SAW berdakwah, itu ketika berdakwah itu bertemu dengan berbagai macam golongan dengan karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang membenci Nabi, ada orang yang mencintai Nabi, ada juga orang yang membuat Nabi kesal. Bagaimana solusinya? Ketika bertemu dengan berbagai macam persoalan kehidupan, berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh seorang dai ataupun orang yang lainnya, maka Nabi mencontohkan sholat malam. Supaya apa? Supaya mampu melewati berbagai ujian cobaan yang dirasakan khususnya seorang dai atau khususnya seorang Rasulullah SAW. Apakah ini khusus sebagai dai saja? Enggak juga. Ini berlaku sebagai seorang guru. Kita tahu ya, muridnya itu macam-macam. Ayanu bager pisan. Ayanu baong pisan. Bagaimana supaya kita mampu melewati persoalan ini? Begitu juga sebagai pelajar. Ada pelajaran yang kita bisa pahami atau yang tidak pahami. Ada ilmu yang bisa kita langsung paham sekaligus, ada yang sulit kita pahami. Sama dengan orang-orang yang berbisnis. Ketika dia berbisnis, berjualan, baik itu secara online ataupun offline, tidak jarang bertemu dengan siapa? Dengan customer yang mungkin menjengkelkan. Bagaimana supaya kita bisa melewati itu? Itu tidak bisa dilakukan kecuali salah satunya mendekatkan diri kepada Allah
salah satunya dengan sholat malam, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Jelas sampai di sini? Awas nggak jelas nanti pas ditanya bingung ya. Kalau ditanya jangan bingung berarti kalau jelas. Kemudian apalagi keutamaan dalam hadis tersebut yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah mukaffiratul lisayyi'ah. Dengan sholat malam sudah ciri kebiasaan orang soleh sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah agar dimudahkan urusannya berbagai permasalahan. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu yaitu adalah mukaffirat lisayyi'ah, yaitu adalah untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang suatu momen, suatu waktu yang itu Allah Subhanahu Wa Taala turun dari atas ke langit mana? Ke langit dunia. Kapan itu? Pada setiap sepertiga malam terakhir. Nggak boleh dibayangkan turunnya Allah seperti apa, nggak boleh. Yang jelas kita yakini Allah turun di sepertiga malam terakhir, ya. Nggak boleh mikirin turun kumaha di mana, nggak boleh. Apalagi ada pertanyaan kalau turunnya di Bandung nanti di Jakarta gimana? Ah, itu pemikiran yang menyimpang namanya. Nggak boleh. Ya, kalau ada ustadz yang ngomong kayak gitu nggak usah didengerin ya. Karena turunnya Allah itu yaitu di luar nalar kita cukup beriman saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau turun ke langit dunia? Di situ mengatakan apa? Man yad'uni, barang siapapun yang berdoa kepadaku, fa astajib lahu, maka aku akan mengabulkannya. Allah yang mengatakan demikian. Ya. Jadi apapun doa yang kita panjatkan di sepertiga malam terakhir, Allah pasti kabulkan. Mau lulus ujian kek, mau dimudahkan pas ujian, pasti Allah akan mudahkan. Mau semoga dimudahkan untuk menggapai cita-citanya, masa kita nggak yakin? Nabi yang mengatakan atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya kenapa ciri orang soleh itu bangun di tengah malam? Bukan hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika orang soleh bangun di tengah malam, kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ciri orang yang soleh, tetapi ciri penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai ke 18. Di situ menjelaskan tentang ciri-ciri, tentang kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan ciri-ciri orang yang mereka menikmati di dalamnya. Siapa itu? Wa kanu qalilan ma yahjaun, mereka ini hanya sedikit saja tidurnya di malam hari. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Allah, mereka sholat malam, mereka berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun, mereka di sepertiga malam terakhir bukan hanya sekedar meminta, tetapi mereka senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah. Itu bukan hanya ciri orang soleh, tetapi ciri penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka dari situ ciri orang soleh selain tadi bangun sholat malam, kemudian apalagi mendekatkan diri kepada Allah, kemudian beristighfar, itu adalah cirinya siapa? Cirinya orang soleh. Bahkan kalau ada orang yang dia bangun di tengah malam, ya, itu dijelaskan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semuanya tentang keutamaan orang-orang yang mereka tidak pernah meninggalkan salat malam. Selain dalam surat Adz-Dzariyat 15 sampai 18,
yaitu dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Di situ apa bunyinya atau firman-Nya? Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita semuanya tentang apa? Tentang keutamaan orang yang bangun di salat malam. Tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka itu orang soleh, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Artinya apa? Dia senantiasa bangun di tengah malam. Kenapa sebagai ciri orang soleh? Karena orang soleh itu mereka menjauhkan lambungnya, menjauhkan tubuhnya dari tempat tidur karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersabar. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Selain orang tersebut memperbaiki hubungannya dengan Allah, dengan sholat malam, dengan berdoa, dengan berbagai amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka pun sama menginfakkan harta yang dia miliki. Artinya orang yang soleh itu selain dia memperbaiki hubungannya dengan Allah melalui sholat malam, dia juga memperbaiki hubungannya dengan sesama dengan cara menginfakkan hartanya. Apa balasannya dalam surah Sajdah tersebut? Di situ dijelaskan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Karena salat malam, karena dia juga menginfakkan hartanya, jadi hubungan dengan Allah diperbaiki dengan salat malam, hubungan dengan manusia, dengan makhluknya diperbaiki salah satunya melalui bersedekah, berinfak. Apa balasannya? Mereka tidak pernah mengetahui tentang apa? Ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka atau kalian tidak pernah tahu bahwasanya ada sesuatu hal yang Allah sembunyikan, berbagai kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang salat malam. Kenapa Allah memberikan ganjaran tersebut? Itu adalah berbagai kenikmatan yang tidak bahkan dirahasiakan oleh Allah. Saking agungnya, saking nikmatnya, saking luar biasa kelezatan kenikmatan yang disediakan oleh Allah, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, hadis qudsi. Di situ dijelaskan apa? A'dadtu li ibadis solihin. Dengerin ya. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Apa itu? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Dalam hadis kursi tersebut, apa hadis kursi? Ada yang tahu arti hadis kursi? Gimana? Hadis yang disampaikan oleh Allah langsung. Kalau Al-Quran gimana? Al-Quran dari Allah apa bukan? Terus bedanya apa? Firman Allah melalui hadis, ya memang definisinya bermacam-macam. Bolehlah firman Allah melalui hadis, atau yang paling masyhur itu dijelaskan oleh para ulama itu, hadis kursi itu, yaitu adalah hadis yang lafadznya dari Nabi tapi maknanya dari Allah. Beda dengan Al-Quran ya. Al-Quran mah lafaz dan maknanya dari Allah. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Mana Fari? Ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya, jadi saya jadi hafal namanya Fari ya. Sama tadi siapa? Kafka. Siapa? Afka. Oh Afka, bukan Kafka. Afka, Masya Allah. Nah, dalam hadis kursi tersebut, karena tadi dalam surat Sajdah dikatakan apa? Ayat yang ke-17-nya apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kalian tidak akan pernah mengetahui sesuatu yang disembunyikan oleh Allah, kenikmatan yang begitu dahsyat bagi orang-orang yang saleh yang bangun di tengah malam. Sesuatu yang bisa menyejukkan bahkan menenangkan hatinya. Ini dalam Al-Quran.
Dalam hadis yang lain, hadis kursi Nabi mengatakan apa? Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadis sholihin." Aku mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Apa itu? Mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dipandang oleh matanya. Wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinganya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, terbetik dalam otak dan hatinya. Saking apa? Saking indah dan lezat dan luar biasanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang saleh yang senantiasa mengerjakan sholat malam dan tidak meninggalkannya. Kenapa Allah mengkhususkan untuk mereka? Kenapa Allah mengkhususkan bagi orang yang sholat malam saja? Karena kita tahu ketika Allah menyediakan kenikmatan yang tidak diketahui orang lain, balasannya untuk orang yang sholat malam. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan sholat malam pun mereka tidak ada yang mengetahui apa yang dia lakukan kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merahasiakan ibadahnya, ketika dia beribadah di kala orang lain tidur, tidak ada yang mengetahui kecuali antara dia dengan Allah, maka balasannya pun adalah pahala yang Allah sembunyikan, yang Allah tidak pernah memperlihatkan, memperdengarkan, bahkan tidak ada seorang pun yang mampu memikirkan betapa nikmatnya kelezatan yang disediakan Allah di dalam surganya. Makanya apa? Itu dampak di akhirat. Dampak di dunia, tapi dimudahkan urusannya. Kenapa? Karena kesolehannya senantiasa mengerjakan sholat malam. Apa dampak di dunia lagi? Bagi orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat malam. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Di situ dijelaskan hadisnya bahwasanya sebaik-baik manusia adalah Ibnu Umar kalau seandainya dia tidak meninggalkan sholat malam. Artinya tadi penjelasan daripada hadis tadi dan ditambah dengan hadis yang barusan disampaikan bukan hanya sekadar tanda kesolehan saja. Tanda baiknya seseorang adalah ketika dia tidak meninggalkan sholat malam. Jelas sampai di sini? Jelas. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahkan dari berbagai ayat ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berbagai keutamaan bagi orang-orang yang membiasakan dirinya senantiasa bangun di tengah malam untuk mengerjakan sholat malam. Dari hadis tadi Nabi mengatakan apa? Alaikum biqiyamil lail. Kalian sholat malam. Kenapa? Karena dabus sholihin qablakum, karena ciri orang soleh. Yang kedua adalah apa? Apa yang kedua? Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, qurbatun ila rabbikum. Yang ketiga, menghapus dosa. Dan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa manhakum lil itsm. Salat malam itu bisa mencegah seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan. Artinya apa? Dengan salat malam, ya, dia bisa apa? Dia bisa menjaga pandangannya dari melihat sesuatu yang diharamkan. Apa yang dilihat yang bisa mengandung maksiat? Banyak. Melihat sesuatu yang dilarang itu banyak. Atau dengan sholat malam bisa mencegah seseorang dari kemalasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat malam itulah seseorang mampu bisa melatih kesabaran dalam menjalani kehidupannya. Karena kesabaran itu ada berapa macam? Ada 5 apa 4? Sabar 5 apa 4? Ada 4 apa 5? 4 ya. Sabar itu 3.
Sabar itu ada. Siapa yang menjelaskannya? Pertama Ibnu Rajab Al-Hambali, yang kedua Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan ulama-ulama yang lainnya, bahwasanya sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Salah satunya apa? Ketika bangun malam. Ya, bukan hanya sekedar ciri orang soleh saja, tetapi apa? Sebagai ciri orang yang memiliki sifat sabar. Bahkan apa? Balasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah di Madinah, dalam sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Salam, di situ dikatakan Nabi SAW bersabda apa? Ya ayyuhan nas, wahai kalian manusia, absyus salam, kalian senantiasa menyebarkan ucapan salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, senantiasa memberikan atau saling memberikan makanan di antara kalian, khususnya kepada orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan kalian senantiasa menyambung tali silaturahmi. Wasallu wan nasu niyam, dan kalian bangun di tengah malam mengerjakan salat dikala orang lain tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga atau ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ketenangan dan damai. Kenapa? Karena dia memiliki sifat sabar. Untuk apa? Untuk bangun di tengah malam untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Melalui sholat malam. Ya, berarti sabar itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Sabar melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar menjauhkan atau meninggalkan kemaksiatan. Dan yang keempat dan yang ketiga yaitu adalah sabar terhadap takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai di sini? Masya Allah. Enggak kerasa ya, udah jam berapa? Sudah jam 1:30 ya. Kalau di sini sudah tertulis ya. Jam 13.30 tanya jawab. Nah, sebelum pertanyaannya nyampe, saya mau bertanya dulu. Nah, pas giliran pertanyaan mah jauh sirahna mondokan itu. Saya mau bertanya dulu. Ya. Tentang apa yang saya mau tanyakan? Tentang sebutkan keutamaan orang soleh yang senantiasa bangun sholat malam dalam sebuah hadis. Lurusan saya aja yang pecinya putih, yang diginiin putihnya. Samping yang peci hitam itu dekat itu kan peci hitam, sampingnya. Ayo. Nah, itu yang buka pecinya, yang benerin rambutnya. Sebutkan tentang keutamaan orang yang sholat malam selain daripada ciri orang yang soleh. Iya, sholat malam itu sholat tahajud maksudnya. Keutamaan apa kalau ada orang sholat tahajud? Sholat malam itu kan ciri orang yang soleh, ya kan? Terus selain ciri orang soleh, apa keutamaannya? Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata ya satu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Oh jelas itu mah, nggak usah dijelasin. Yang disesuai dengan hadis saja. Tapi nggak boleh dikasih tahu. Yang ngasih tahu saya nanti tanya lagi dengan pertanyaan yang lain. Yang kedua apa? Apa? Meminta atau mendapatkan ampunan dari Allah. Sudah sampai di situ? Apa lagi? Apa lagi? Ya sudah, dilempar saja yang lain ya. Ada satu lagi tentang keutamaan orang yang mengerjakan sholat malam, bukan hanya sekedar ciri orang saleh, yaitu adalah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menghapus dosanya, kemudian apa lagi?
Saya nanya aja, nggak tahu, ini nggak jelas ya. Farih nggak saya nanya lagi, Farih santai. Yang depan saja. Apa itu keutamaan yang dijelaskan dalam hadis kalau orang sholat malam? Siapa? Oh, ini aja lah, lurusan saya aja. Apa tuh? Jelas, Masya Allah. Ya, ketika mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya adalah dimudahkan segala urusannya. Kenapa? Karena dia memperbaiki hubungan dengan Allah. Ya, ketika kita sholat malam, ya, ada ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah surganya Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan, rahasiakan saking luar biasanya kenikmatan tersebut. Kenapa Allah menyembunyikannya bagi orang yang sholat malam? Oh, nanti aja ya, ini pertanyaannya banyak ternyata. Nanti kalau nggak cukup baru saya nanya lagi. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Bagaimana untuk wanita yang lagi haid tapi ingin sekali untuk sholat di sepertiga malam dari aziz? Ya nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena harus syaratnya suci. Ya, jadi kalau laki-laki nggak mau sholat malam, jangan-jangan dia haid juga tuh. Ya, harus suci, nggak boleh. Sudah ya. Bismillah, Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kualitas sholat kita? Seperti perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jelas ya, ketika seseorang itu ingin memperbaiki, meningkatkan, memiliki semangat yang tinggi untuk beribadah, pertama jelas adalah harus mengetahui tentang berbagai keutamaan dan ganjaran dari setiap amal yang kita lakukan. Kalau kita tahu keutamaan dan ganjaran dari setiap amalan yang kita lakukan, mau sholat ataupun apapun itu, maka itu diantara kunci orang akan bersemangat beribadah dan memperbaiki ibadahnya. Yang kedua, tapi yang paling utama, agar kita memiliki semangat memperbaiki kualitas ibadah kita, jelas yaitu adalah apa? Memperbaiki tauhid kita, alias belajar akidah, belajar tauhid. Kenapa? Karena tauhid inilah yang menjadi motor penggerak seseorang untuk melakukan ketaatan. Ada orang meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena tauhid. Ada orang yang mengerjakan sholat malam atau ibadah yang lain semangat, kenapa? Karena ketauhidannya tinggi, ketauhidannya kuat, sehingga keimanan yang ada dalam dirinya meningkat. Makanya dulu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kalau seandainya perintah yang pertama kali untuk tidak meminum minuman keras, maka kami tidak akan meninggalkannya. Kalau seandainya perintah yang pertama kali untuk meninggalkan mencuri, kami tidak akan meninggalkan mencuri. Kalau seandainya ayat yang pertama kali diperintahkan untuk meninggalkan zina, kami tidak akan meninggalkan zina. Tetapi ternyata apa? Ayat yang pertama kali atau perintah yang pertama kali disampaikan sehingga meninggalkan zina, meninggalkan perampokan, meninggalkan kemaksiatan yang lainnya, kemudian diganti dengan ketaatan karena perintah yang pertama kalinya adalah tentang surga dan neraka, dan itu adalah tauhid. Yang menjadikan apa? Memiliki semangat yang tinggi, meningkatkan ibadah, dan menjadikan seseorang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah merasakan keterpurukan berkali-kali walau suka sholat malam itu menandakan bahwa sholat malam yang dikerjakan tidak sempurna? Gimana jawabnya coba? Kan tadi dijelaskan kalau orang sholat malam itu dimudahkan urusannya. Ini nanya, Ustadz gimana sering sholat malam tetapi keterpurukannya bertubi-tubi, gimana? Salah nggak yang tadi disampaikan saya? Salah nggak yang dijelaskan oleh para ulama? Nah, terus ini jawabnya gimana? Nah, ibadah itu saya sering mengulang-ulang ya, bukan di tempat ini saja, di masjid-masjid yang lain juga sama. Ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kata siapa? Di antaranya adalah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau ketika menafsirkan surat Al-Lail. Beliau mengatakan apa? Min sawabil hasanati hasanatu badaha wa min jazai sayyiati sayyiatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Artinya, kalau kebaikan itu diterima, amalan tersebut diterima oleh Allah, maka akan dimudahkan untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya. Akan diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Akan dimudahkan untuk melewati berbagai persoalan. Kapan? Kalau kebaikannya, ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah, pasti setelah ibadah mereka melakukan kemaksiatan. Meskipun sholat, dia ujung-ujungnya mencuri, merampok, dan yang lainnya. Berarti apa artinya? Bisa jadi amalan yang kita lakukan yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kita baik di dunia ataupun di akhirat, bisa jadi amalannya tidak sempurna alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Beliau mengatakan apa? Bahwasanya setiap amalan yang kita lakukan itu memiliki dampak bagi hati kita masing-masing. Merasa tenang, merasa tentram, ya kan? Merasa lapang dada. Tapi kalau ibadah yang dilakukan tidak mendatangkan ketenangan, tidak mendatangkan kebahagiaan, atau justru menjadikan persoalannya semakin rumit, kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan bisa jadi ada yang salah dari ibadah kita. Ya kita cross check dulu. Bisa jadi mungkin ikhlas tapi tata caranya tidak sesuai dengan Nabi. Bisa jadi sesuai dengan Nabi tapi dia dilakukan tidak ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, Ustaz bertanya, bagaimana caranya istiqomah di jalan yang baik dan benar agar jadi orang soleh? Tadi sudah kita jelaskan, salah satunya adalah selain mempelajari tauhid, dia bergaul dengan lingkungan teman-teman yang soleh atau soleha. Ya, kalau perempuan berarti berteman dengan perempuan yang soleha. Kalau laki-laki maka berteman dengan laki-laki yang soleha. Supaya apa? Supaya ini sebagai cara agar kita saling mengingatkan dan sebagai cara agar kita beristiqomah. Yang ketiga, jangan lupa ya, itu adalah apa? Untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Ya jangan sampai kita sudah hijrah karena merasa sudah baik, yang penting mah sudah hijrah, nggak mau ngaji. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya hijrah nggak tuntas. Tengah jalan kembali lagi ke masa lalunya. Kenapa? Karena tidak mau hadir di majelis ilmu. Apalagi kita manusia ini ya sudah diciptakan dalam karakter lupa dan salah. Salah satunya ketika lupa, agar supaya ingat dengan ketaatan dan kebaikan, salah satunya hadir di majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya pernah dengar dari salah satu Ustaz katanya kalau seorang tidak salat asar walaupun sudah bersedekah melaksanakan ibadah lainnya maka ibadahnya hari itu tidak akan diterima. Jelas orang meninggalkan salat, ya salah satunya salat asar, salat apapun itu, mau salat isya ke, mau salat subuh, maghrib, ya kemudian dia meninggalkan sholat tersebut, ya meskipun memang para ulama menjelaskan kepada kita semuanya kalau dia meninggalkan sholat meyakini kalau sholat itu tidak wajib, maka dia keluar daripada agama Islam dan dia amalannya tidak akan pernah diterima. Kenapa? Karena sudah keluar daripada Islam. Tapi kalau meninggalkan sholat karena malas-malasan, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan keluar dari Islam, ada yang mengatakan bahwasanya tidak keluar daripada Islam tapi dosa besar ya ketika meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dulu nih. Assalamualaikum. Apakah sholat malam saya putra kelas 8B? Masya Allah. Bukan dicurakin kayak gitu. Harusnya ketika kita nggak bertanya, bersyukur ada teman kita yang bertanya. Ketika ada teman bertanya itu, dia itu bukan pengen tahu dirinya sendiri saja, tetapi supaya teman-temannya juga tahu. Ya. Di sini dikatakan saya putra ya kelas 8B, apakah sholat malam itu bisa membuat kita istiqomah dan lebih taat kepada Allah, dan bagaimana cara untuk bangun tengah malam? Jelas. Ya tadi kita jelaskan bahwasanya salah satunya cara agar bisa istiqomah hubungan kita baik dengan Allah, salah satunya sholat malam. Ya didasari dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, itu akan menjadikan kita istiqomah. Adapun bagaimana caranya untuk bangun di tengah malam, ya pertama jangan bergadang, ya pasang alarm, dan yang paling utama itu adalah memiliki niat. Kalau orang memiliki niat ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mudahkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu firman-Nya, wa man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Siapapun yang mereka berjuang, memiliki tekad semangat bersungguh-sungguh di jalan Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lanahdiyanahum subulana. Maka Allah akan memberikan jalan atau memudahkan jalan kebaikan tersebut. Allah alam. Maksudnya gimana nih? Apakah orang soleh dihitung dari bangun malam dan sholat malam? Maksudnya gimana ini? Hah? Maksudnya apakah orang soleh dihitung dari bangun malam dan sholat malam? Maksudnya pahalanya apa gimana? Ya kalau pahalanya, kemarin ada yang hadir di Damar Mas enggak? Ada ya, saya kemarin menjelaskan. Mungkin ya, apakah tidur dan dihitung pahalanya itu dari tidur dan sholat malamnya? Mungkin ya, seperti itu mungkin ya, karena saya nggak paham. Tapi ya, siapapun yang melakukan amalan yang mubah, amalan yang mubah itu amalan yang dibolehkan. Salah satunya adalah tidur. Kira-kira bisa mendatangkan pahala nggak? Bisa. Kalau dengan tidur tersebut diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan saya mau tidur jam 9, nggak lebih daripada itu. Kenapa? Karena saya berniat untuk apa? Untuk bangun sholat malam. Dia mendapatkan pahala sholat malamnya dan dia mendapatkan kebaikan dari tidur yang dia lakukan. Jelas? Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan seperti itu pertanyaannya ya.
Jika kita sholat, Assalamualaikum, izin bertanya, jika kita sholat malam apakah pintu rezeki dibuka? Jelas, kan tadi dijelaskan ya. Orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah, pasti Allah akan memudahkan urusannya, baik tentang kerjaannya, rezekinya, jodohnya, apapun itu Allah akan memberikan kemudahan. Bagaimana cara menjaga amalan sholat di sepertiga malam kita, Ustadz? Jelas ya, tidak ada yang paling ampuh kecuali ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling utama. Kemudian ketika seseorang terbiasa dengan sholat malam, ya, membiasakan diri dengan sholat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan, bahkan orang tersebut ketika meninggalkan satu malam saja itu akan merasa apa? Merasa rugi. Ya, intinya banyak berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan poin-poinnya ya. Oh, ini sama ini pertanyaannya. Ini juga sama aja, cara istiqomah menjadi orang soleh. Tadi sudah dijelaskan. Ustadz izin bertanya, kalau ingin jadi orang yang soleh selain amalan sholat malam, kan tadi dijelaskan. Arti orang soleh itu siapa? Orang yang mereka menjalankan berbagai ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu orang soleh. Salah satunya adalah sholat malam. Intinya banyak beramal ya. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, apakah sholat taubat itu harus di malam hari saja? Enggak mesti harus malam hari. Siang juga enggak masalah kalau mau mengerjakan sholat taubat. Nah, kalau ini saya enggak tahu. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, apakah saya termasuk orang yang soleh? Ya saya enggak tahu. Enggak boleh gitu ya. Anak nggak tahu juga ya. Kalau kita pengen tahu soleh enggak tidaknya ya, meskipun itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya salah satunya kita ngaca diri kita taat apa enggak. Kalau kita selama ini memiliki semangat untuk melakukan berbagai ketaatan, salah satunya tidak meninggalkan sholat malam, kemudian tadi sabiquna bil khairat, senantiasa bersemangat untuk melakukan berbagai ketaatan, bisa jadi mudah-mudahan kita termasuk orang soleh. Tapi kalau nanya ke saya nggak bisa nerawang, nggak tahu saya. Ya tanya kepada diri sendiri, apakah kita melakukan ketaatan atau tidak. Ini juga sama, bagaimana cara agar gampang untuk bangun di sepertiga malam. Tadi sudah jelaskan ya. Tidurnya jangan terlalu malam ya. Sebelum tidur berdoa dulu ya. Doanya gimana? Nah, selain daripada berdoa ya, jangan lupa sebelum tidur itu berwudu. Orang berwudu sebelum tidur itu akan dijaga oleh malaikat sampai dia terbangun. Ya, jangan giliran mau tidur itu, kalau giliran pakai krim pemutih, ingat ya. Apalagi itu biasanya apa? Skincare di malam hari, ingat. Padahal yang penting itu apa? Berwudu, berdoa ya. Kemudian kalau bisa, sunnah Nabi SAW itu, kalau kita tidur itu miringnya kemana? Ke arah kanan. Kemana? Ke kanan, ya, itu salah satu sunnahnya.
Kenapa Nabi menganjurkan tidur miring ke kanan, enggak nangkuban? Nangkuban itu apa bahasa Indonesia? Tengkurap. Kenapa? Karena itu diantara sebab orang malas untuk bangun tengah malam. Ya, dan saya juga sama berpengalaman. Ketika tidur tengkurap itu enak tidur dan sulit untuk bangun. Ya, makanya apa Nabi menganjurkan untuk menghadapkan? Nah, salah satunya apa? Itu untuk memudahkan kita bangun tengah malam. Enggak boleh tengkurap, enggak boleh. Nabi mengajarkan seperti itu. Menjadikan kita malas, sulit untuk bangun subuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya nggak sebut namanya aja. Bagaimana cara menghapus dosa ketika tidak puasa? Yang pertama jelas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ini diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia wajib mengqodoknya. Sebagian ulama dia tidak wajib mengqodoknya. Tetapi pendapat yang lebih menenangkan selain bertobat, dia qodok itu puasa yang dia batal. Jangan pernah sekali-sekali meninggalkan. Meninggalkan puasa dengan sengaja adalah dosa besar. Apalagi kita tidak memiliki alasan secara syar'i. Intinya apa? Intinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobatnya apa? Ya mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya apa? Bangun salat malam. Sujud, berdoa, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan berbagai dosa yang selama ini kita lakukan. Karena itu ciri-ciri orang-orang yang soleh. Makanya hadis yang terakhir yang jelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, sab'atun yudhilluhumullah, adalah ada 7 kelompok yang mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Ada seseorang yang pada hari kiamat kelak tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Rajulun dzakarallaha khalian. Adalah seseorang yang dia dikala sendirian, salah satunya di sepertiga malam terakhir. Dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainahu. Kemudian dia meneteskan air mata. Maka orang tersebut adalah orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan? Ketika dia menangis ingat dengan dosa dan kemaksiatan. Bahkan apa? Air mata yang tidak akan tersentuh dengan apa? Atau seorang yang tidak tersentuh dengan api neraka siapa? Adalah orang yang meneteskan air mata ketika ingat dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Salah satunya kapan? Adalah ketika dia bangun di sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Giliran mau udahan jelas ya, tararik lagi suaranya ya. Ini mungkin yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah untuk senantiasa mengerjakan sholat malam sebagai ciri orang yang saleh dan sebagai ciri penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.